Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Semoga sehat selalu dan selalu ceria pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 bermaksud ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai pelanggaran kode etik profesi kesehatan pada pasien yang memiliki penyakit menular atau HIV/AIDS. Sebelum kita bahas lebih dalam lagi mengenai pelanggaran kode etik profesi kesehatan pada pasien yang memiliki penyakit menular dan juga HIV/AIDS, mari kita ketahui terlebih dahulu pengertian dari penyakit menular dan juga HIV/AIDS. Penyakit menular adalah penyakit yang didapat atau ditularkan dari orang satu ke orang yang lainnya, baik itu secara langsung maupun melalui perantara. Biasanya penyakit menular ini sangat berkaitan erat dengan penyakit menular seksual. Nah, penyakit menular seksual sendiri merupakan penyakit yang dapat menular melalui hubungan seksual. Ini akan lebih beresiko tinggi terhadap orang yang sering berganti-ganti pasangan. Sedangkan pengertian dari HIV sendiri yaitu HIV adalah merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu sejenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Virus HIV ini akan masuk ke dalam sel darah putih dan merusaknya, sehingga sel darah putih yang berfungsi sebagai pertahanan terhadap infeksi jumlahnya akan menurun. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menjadi lemah dan penderita mudah terkena berbagai penyakit. Nah, kumpulan dari beberapa penyakit dan juga gejala-gejala inilah disebut AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu suatu gejala penyakit kerusakan sistem kekebalan tubuh, bukan penyakit bawaan, tetapi didapat dari hasil penularan dari penyakit HIV itu sendiri. HIV/AIDS dapat menular melalui berbagai cara, antara lain melalui cairan tubuh seperti darah, cairan genitalia, dan juga ASI. Virus tersebut juga terdapat dalam saliva, air mata, dan juga urin, namun sangat rendah dalam penularannya. Selain cairan tubuh, HIV juga dapat ditularkan melalui ibu ke bayi atau biasa disebut sebagai keturunan. Penggunaan jarum suntik secara bergantian, transfusi darah, dan juga hubungan seksual sangat beresiko tinggi terhadap penularan penyakit HIV/AIDS ini. Kode Etik Keperawatan Indonesia. Isinya ada 5 bab. Yang pertama, perawat dan klien, yang berisi 1. Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan, menghargai harkat dan martabat manusia, keunikan klien, dan tidak terpengaruh oleh pertimbangan kebangsaan, kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik, dan agama yang dianut, serta kedudukan sosial. Yang kedua, perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan senantiasa memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan kelangsungan hidup beragama klien. Yang ketiga, tanggung jawab utama perawat adalah kepada mereka yang membutuhkan asuhan keperawatan. Yang keempat, perawat wajib merahasiakan segala sesuatu yang dikehendaki sehubungan dengan tugas yang dipercayakan kepadanya, kecuali jika diperlukan oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bab 2, perawat dan praktek, berisi 1. Perawat memelihara dan meningkatkan kompetensi di bidang keperawatan melalui belajar terus-menerus. Yang kedua, perawat senantiasa memelihara mutu pelayanan keperawatan yang tinggi, disertai kejujuran profesional yang menerapkan pengetahuan serta keterampilan keperawatan sesuai dengan kebutuhan klien. Yang ketiga, perawat dalam membuat keputusan didasarkan pada informasi yang akurat dan mempertimbangkan kemampuan serta kualifikasi seseorang bila melakukan konsultasi, menerima delegasi, dan memberikan delegasi kepada orang lain. Yang keempat, perawat senantiasa menjunjung tinggi nama baik profesi keperawatan dengan selalu menunjukkan perilaku profesional. Bab 3, perawat dan masyarakat, yang berisi perawat mengemban tanggung jawab bersama masyarakat
untuk memprakarsai dan mendukung berbagai kegiatan dalam memenuhi kebutuhan dan kesehatan masyarakat. Bab 4. Perawat dan teman sejawat. Yang berisi 1. Perawat senantiasa memelihara hubungan baik dengan sesama perawat maupun dengan tenaga kesehatan lainnya, dan dalam memelihara keserasian suasana lingkungan kerja maupun dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan secara keseluruhan. 2. Perawat bertindak melindungi klien dari tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara tidak kompeten, tidak etis, dan ilegal. Bab 5. Perawat dan profesi, yang berisi 1. Perawat mempunyai peran utama dalam menentukan standar pendidikan dan pelayanan keperawatan serta menerapkannya dalam kegiatan pelayanan dan pendidikan keperawatan. 2. Perawat berperan aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan profesi keperawatan. 3. Perawat berpartisipasi aktif dalam upaya profesi untuk membangun dan memelihara kondisi kerja yang kondusif demi terwujudnya asuhan keperawatan yang bermutu tinggi. Lalu, ada dasar hukum penanggulangan penyakit HIV/AIDS dari Permenkes nomor 21 tahun 2013 tentang penanggulangan HIV/AIDS. Di sini saya ambil pasal 2 sampai pasal 9. Pasal 2. Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan menteri ini meliputi penanggulangan HIV dan AIDS secara komprehensif dan berkesinambungan yang terdiri atas promosi kesehatan, pencegahan, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Pasal 3. Pengaturan penanggulangan HIV dan AIDS bertujuan untuk 1. Menurunkan hingga meniadakan infeksi HIV baru. 2. Menurunkan hingga meniadakan kematian yang disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan AIDS. 3. Meniadakan diskriminasi terhadap ODA. 4. Meningkatkan kualitas hidup ODA. Dan 5. Mengurangi dampak sosial ekonomi dari penyakit HIV dan AIDS pada individu, keluarga, dan masyarakat. Pasal 4. Dalam penanggulangan HIV dan AIDS harus menerapkan prinsip sebagai berikut. 1. Memperhatikan nilai-nilai agama, budaya, dan norma kemasyarakatan. 2. Menghormati harkat dan martabat manusia, serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Yang ketiga, kegiatan diarahkan untuk mempertahankan dan memperkokoh ketahanan kesejahteraan keluarga. Yang keempat, kegiatan terintegrasi dengan program pembangunan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Yang kelima, kegiatan dilakukan secara sistematis dan terpadu, mulai dari peningkatan perilaku hidup sehat, pencegahan penyakit, pengobatan, perawatan, dan dukungan bagi yang terinfeksi HIV atau ODA, serta orang-orang terdampak HIV dan AIDS. Yang keenam, kegiatan dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah berdasarkan kemitraan. Yang ketujuh, melibatkan peran aktif populasi kunci dan ODA serta orang-orang yang terdampak HIV dan AIDS. Dan yang kedelapan, memberikan dukungan kepada ODA dan orang-orang yang terdampak HIV dan AIDS agar dapat mempertahankan kehidupan sosial ekonomi yang layak dan produktif. Pasal 5. Strategi yang dipergunakan dalam melakukan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS meliputi 1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS. 2. Memprioritaskan komitmen nasional dan internasional. 3. Meningkatkan advokasi sosialisasi dan mengembangkan kapasitas. 4. Meningkatkan upaya penanggulangan HIV dan AIDS yang merata, terjangkau, bermutu, dan berkeadilan, serta berbasis bukti, dengan mengutamakan pada upaya preventif dan promotif. Yang kelima, meningkatkan jangkauan pelayanan pada kelompok masyarakat berisiko tinggi, daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan, serta bermasalah kesehatan. Yang keenam, meningkatkan pembiayaan penanggulangan HIV dan AIDS. Yang ketujuh, meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia yang merata dan bermutu dalam penanggulangan HIV dan AIDS. Yang kedelapan, meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pengobatan, pemeriksaan penunjang HIV dan AIDS, serta menjamin keamanan, kemanfaatan, dan mutu sediaan obat dan bahan atau alat yang diperlukan dalam penanggulangan HIV dan AIDS. Dan yang kesembilan, meningkatkan manajemen penanggulangan HIV dan AIDS yang akuntabel, transparan, berdaya guna, dan berhasil guna. Pasal 6.
Tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penanggulangan HIV dan AIDS meliputi 1. Membuat kebijakan dan pedoman dalam pelayanan promotif, preventif, diagnosis, pengobatan atau perawatan, dukungan, dan rehabilitasi. Yang kedua, bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan serta memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan. Yang ketiga, menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan yang diperlukan dalam penanggulangan HIV dan AIDS secara nasional. Yang keempat, mengembangkan sistem informasi. Dan yang kelima, melakukan kerjasama regional dan global dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS. Pasal 7. Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dalam penanggulangan HIV dan AIDS meliputi 1. Melakukan koordinasi penyelenggaraan berbagai upaya pengendalian dan penanggulangan HIV dan AIDS. 2. Menetapkan situasi epidemik HIV tingkat provinsi. Yang ketiga, menyelenggarakan sistem pencatatan, pelaporan, dan evaluasi dengan memanfaatkan sistem informasi. Dan yang keempat, menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat primer dan rujukan dalam melakukan penanggulangan HIV dan AIDS sesuai dengan kemampuan. Pasal 8. Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, kabupaten atau kota dalam penanggulangan HIV dan AIDS meliputi 1. Melakukan penyelenggaraan berbagai upaya pengendalian dan penanggulangan HIV dan AIDS. Yang kedua, menyelenggarakan penetapan situasi epidemik HIV tingkat kabupaten atau kota. Yang ketiga, menjamin ketersediaan fasilitas layanan kesehatan tingkat primer dan rujukan dalam melakukan penanggulangan HIV dan AIDS sesuai dengan kemampuan, dan menyelenggarakan sistem pencatatan pelaporan dan evaluasi dengan memanfaatkan sistem informasi. Pasal 9. 1. Kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS terdiri atas promosi kesehatan, pencegahan penularan HIV, pemeriksaan diagnosis HIV, pengobatan, perawatan, dan dukungan, dan rehabilitasi. 2. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat. Ketiga, penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam bentuk layanan komprehensif dan berkesinambungan. Yang keempat, layanan komprehensif dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan upaya yang meliputi semua bentuk layanan HIV dan AIDS yang dilakukan secara paripurna mulai dari rumah, masyarakat, sampai ke fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman layanan komprehensif dan berkesinambungan diatur dengan peraturan menteri. Upaya pencegahan dari penyakit HIV/AIDS. Yang pertama yaitu memberikan pendidikan kepada remaja terkait tentang penyakit HIV/AIDS. Kemudian, memberikan edukasi kepada orang-orang, terutama pada remaja yang rawan terjadi pergaulan bebas maupun ibu rumah tangga. Adanya program dari pemerintah untuk mencegah terjadinya penyakit HIV/AIDS. Kemudian, Kementerian Kesehatan perlu menyusun kebijakan dalam meningkatkan promosi VCT yang disarankan untuk ibu hamil agar dapat mengetahui terjadinya risiko terkena penyakit HIV/AIDS. Selanjutnya, pemerintah sebaiknya memiliki program intervensi preventif dan promotif tentang HIV/AIDS yang mencakup kesehatan reproduksi, terutama tentang risiko, metode penularan, dan upaya pencegahan HIV/AIDS bagi remaja maupun calon pengantin. Kemudian, orang tua memberikan pengawasan bagi anaknya agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang dapat meningkatkan risiko penularan HIV/AIDS, salah satunya mengawasi anak dalam hal bergaul di lingkungan manapun. Contoh kasus, dilansir dalam unggahan kompas.com, pelayanan medis di Kabupaten Semarang kembali mendapat sorotan negatif. NN berusia 27 tahun, seorang perempuan dari sebuah desa terpencil di wilayah Tengaran, Kabupaten Semarang, ditolak berobat di Puskesmas Tengaran gara-gara tidak membawa surat rujukan dokter. Yang lebih menyakitkan, identitas NN yang kebetulan mengidap HIV/AIDS dibocorkan oleh salah seorang perawat. Perilaku diskriminasi yang dialami NN itu diungkapkan oleh konselor dan aktivis HIV/AIDS Semarang, Andreas Bambang. Peristiwa itu terjadi pada Minggu 5 Juli lalu.
Awalnya, lanjut Andreas, NN mengeluh sudah 3 hari mengalami panas tinggi, nyeri perut, dan sakit pada benjolan di bagian leher sebelah kiri. Andreas lantas menyarankan NN untuk segera memeriksakan diri ke Puskesmas Tenggaran agar mendapatkan layanan darurat. Namun, sesampainya di sana, NN justru dilayani dengan buruk. Tak tahan dengan rasa sakit yang diderita, NN bertolak ke RSU Salatiga. Lagi-lagi di sana dia ditolak setelah dokter jaga mengetahui bahwa NN adalah pasien dari dokter Luki, sehingga harus ada rujukan dokter tersebut. Dokter jaga juga beralasan tidak ada penyakit meskipun NN ngotot perutnya terasa sangat nyeri. Kemudian, NN ditawari suntik anti nyeri, tetapi harus membayar meskipun pasien ini memegang kartu jam Kesmas. Konselor yang pernah memegang konseling HIV/AIDS artis-artis dari Jakarta ini sangat menyayangkan stigma dan diskriminasi yang diterima orang-orang dengan HIV/AIDS justru dari kalangan medis. Analisis kasusnya, dalam kasus tersebut diketahui bahwa seorang perawat itu telah melanggar kode etik karena membocorkan identitas NN yang mengidap HIV/AIDS. Perilaku yang tidak mengenakan pun dialami oleh NN di puskesmas karena tidak dilayani dengan baik. Stigma dan diskriminasi sangat kental dan melekat pada penderita HIV/AIDS. Pemberian label negatif pada orang yang mengidap HIV/AIDS karena masyarakat menganggap penyakit tersebut merupakan suatu yang sangat menakutkan, menjijikkan, memalukan yang terjadi akibat melanggar norma yang sudah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tersebut. Tak jarang dalam suatu kelompok masyarakat apabila terdapat korban HIV/AIDS akan terintimidasi, terdiskriminasi, dan akan merasa terkucilkan. Sehingga dalam kasus NN tersebut tidak ada yang peduli dengan keadaan NN dan selalu mendapat perlakuan diskriminasi. Seharusnya petugas kesehatan harus bisa menjadi pendukung sosial bagi penderita HIV/AIDS agar pasien tidak mengalami stres karena perlakuan yang diskriminasi, dan pelayanan yang baik dari petugas kesehatan dapat menyebabkan berperilaku positif. Perilaku petugas kesehatan yang ramah dan segera mengobati pasien tanpa menunggu lama-lama, serta penderita diberi penjelasan tentang obat yang diberikan dan pentingnya makan obat yang teratur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.